wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang pertumbuhan hewan. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang kosakata dan teks tentang ciri-ciri hewan. Hewan termasuk dalam makhluk hidup. Kamu sudah mengetahui kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kosakata yang sama juga dapat kamu pahami dan kamu gunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Bacalah teks berikut ini dengan cermat, selanjutnya kerjakan soal-soalnya. Persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan-hewan yang memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek. Ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies sehingga memiliki beberapa kesamaan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu pula dengan bebek. Secara fisik, ayam dan bebek juga memiliki banyak persamaan. Misalnya, berkaki dua, bersayap, dan juga memiliki bulu yang menutupi badannya. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaannya loh. Ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Adapun paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada bagian kakinya. Kaki bebek berupa ceker, sedangkan kaki bebek terdapat selaput. Kaki berselaput memudahkan bebek berjalan di lumpur. Adapun kaki yang berupa cakar pada ayam memudahkan ayam untuk mengorek tanah untuk mencari makanan. Selanjutnya, menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menambah kosakatamu dengan membaca teks. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Nah, sekarang kita akan belajar kosakata yang diperoleh dari teks tentang pertumbuhan hewan. Bacalah teks berikut ini dengan cermat dan selanjutnya kerjakan soal-soalnya. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing harus disisir 2 kali sehari. Nah, tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan tersebut terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya akan tetap indah. Nah, kucing Persia ini juga sama seperti kucing lainnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak.
Masa hamil kucing Persia antara 53 sampai 67 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 5 anak sekaligus. Selanjutnya menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Ayo ingat kembali, semakin banyak kosakata yang kamu kuasai, kamu akan semakin mudah menjelaskan suatu hal atau menyampaikan kembali informasi yang kamu telah peroleh. Carilah makna kosakata yang baru kamu temui di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu, berlatih membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Bacalah teks berikut ini dengan cermat, selanjutnya kerjakan soal-soalnya. Perkembangbiakan ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan dapat berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dengan jumlah banyak, bahkan sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, selanjutnya yakni pembelajaran SPDP. Gambar dekoratif. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu apa sih, Ustazah? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan cara tradisional. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada kain tradisional seperti batik atau kain lapis, atau bahkan pada guci. Nah, ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Nah, di video ini terdapat gambar garis yang digunakan dalam gambar-gambar dekoratif yang bermacam-macam, seperti garis horizontal, garis lengkung setengah, garis zigzag, dan garis gelombang. Nah, bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Ada berbentuk persegi, ada berbentuk lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga, dan ada belah ketupat. Unsur yang lainnya adalah warna. Warna terdiri dari warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contoh warna sekunder yakni warna hijau yang diperoleh dari campuran biru dan kuning. Selanjutnya masih tentang gambar dekoratif. Kali ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah, seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Di bawah ini terdapat gambar batik yang di dalamnya terdapat corak atau gambar dekoratif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang PPKN, makna bersatu dalam keberagaman. Kita menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Ada yang berbadan tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang berkulit putih, dan ada yang berkulit coklat. Ada yang cepat dalam berlari, ada yang kurang cepat dalam berlari. Ada yang suka menari dan ada yang suka bermain bola.
Nah, kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, tidak mengolok teman yang kurang pintar. Namun baiknya ajari dia. Karena dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama dalam Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita telah mengamalkan sila kedua dalam Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat dalam Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita telah mengamalkan sila kelima dalam Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ayo ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Nah, setiap akuarium berisi 15 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, tinggal kita jumlahkan. 15 ditambah 15 ditambah 15. Ada 3 bilangan yang dijumlahkan. Atau bisa kita ganti dengan 3 kali 15. Hasilnya yakni, ya betul sekali, 45. Nah, untuk bilangan yang lebih besar, hasil perkaliannya lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Nah, cara bersusun ini terdapat 2 cara. Yang pertama bersusun panjang dan yang kedua adalah bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut ini. 234 dikali 4. Mari kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Uraikan 234 menjadi bentuk panjang, yaitu sebagai berikut. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Kalikan 4 dengan setiap bilangan pada bentuk panjang tersebut. 4 kali 4, 16, tulis 16. 30 dikali 4 sama dengan 120, ditulis 120. 200 dikali 4 sama dengan 800, jadi Ananda tulis 800. Jumlahkan. 16 ditambah 120 ditambah 800 sama dengan 936. Jadi 234 dikali 4 sama dengan 936. Nah, adapun cara bersusun pendek, yakni tinggal kita tulis 234 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ditulis 6, disimpan 1. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ditambah 1 simpanan jadi 13. Tulis 3 dan simpan 1. Selanjutnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Ditambah 1 simpanan berarti 9, ditulis 9. Jadi 234 dikali 4 sama dengan 936. Hasilnya sama tapi dengan cara berbeda. Nah, yang terakhir adalah soal cerita tentang perkalian bilangan. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Berapakah jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Penyelesaiannya, kalimat matematika 3 kali 125. Perkalian tersebut dapat diselesaikan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Kalian lebih menyukai bersusun panjang atau bersusun pendek sih? Terserah ya, mau pakai yang mana, karena nanti hasilnya juga akan sama. Mari kita coba kerjakan dengan cara bersusun panjang. 125
Berarti 5 kali 3, 15. 2 kali 20 dikali 3 sama dengan 60. Dan 100 dikali 3 sama dengan 300. Selanjutnya dijumlah 15 ditambah 60 ditambah 300. Hasilnya 125 dikali 3 yakni 375. Selanjutnya pengerjaan dengan cara bersusun pendek. 125 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15, ditulis 5, nyimpan 1. Selanjutnya 2 dikali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7, ditulis 7. 1 dikali 3 sama dengan 3, tinggal ditulis saja. Jadi 125 dikali 3 sama dengan 375. Jadi jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut yakni 375 ekor. Selanjutnya penugasan. Kerjakan ayo berlatih muata matematika halaman 59 sampai 60 dan ayo berlatih muata matematika halaman 65. Selamat mengerjakan. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.